Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar pada hari ini? Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, pembacaan kita pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran SKI kita, yaitu tentang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Namun sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, kalian bisa menceritakan peristiwa hijrah ke Habasyah. Selanjutnya, kalian bisa menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, menunjukkan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk implementasi semangat hijrah para sahabat Rasulullah ke Habasyah. Baiklah, untuk yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian hijrah ke Habasyah. Baiklah, untuk yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian hijrah ke Habasyah. Hijrah dalam Al-Quran artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hijrah dalam makna yang lain artinya meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Dari secara etimologinya, hijrah itu berarti memutuskan, meninggalkan, dan menjauhi. Sedangkan secara terminologi, hijrah artinya proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada yang terpuji. Nah, hijrah ke Habasyah itu artinya berpindahnya dari kota Mekah menuju ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah yang sekarang bernama Abyssinia atau Ethiopia. Pada waktu itu, Raja Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Asimah An-Najasyi atau Abdullah An-Najasyi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang apa sih penyebab terjadinya peristiwa hijrah para sahabat ke negeri Habasyah. Adapun penyebab hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah tadi, yang pertama yaitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh para sahabat akibat adanya tekanan, ancaman, hinaan, siksaan, ataupun tindak kekerasan yang lainnya terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, adanya anjuran Rasulullah SAW karena setiap hari Nabi Muhammad menyaksikan para sahabat ini mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga, adanya pemboikotan yang terjadi pada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib karena ini disebabkan kaum kafir Quraisy mengetahui hijrahnya para sahabat ke negeri Taif. Yang keempat, untuk mencari ketenangan atau kedamaian dalam menjalankan ibadah agar terhindar dari kekejaman kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, bagaimana sih proses hijrahnya para sahabat ke Habasyah? Selanjutnya, bagaimana proses hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah itu? Yang pertama, hijrah ke Habasyah itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Kemudian dalam perjalanannya, hijrah ke Habasyah itu melalui dua tahapan. Tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan pertama ini pada waktu itu Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan sebagai ketua rombongan, yang mana jumlah para sahabat yang ikut yaitu 15 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Pada waktu hijrah pertama ini mereka harus pergi secara diam-diam pada waktu malam hari menggunakan perahu di Laut Merah. Dan di Habasyah mereka ditempatkan oleh Raja Asimah An-Najasyi atau Abdullah An-Najasyi itu di Negas. Kemudian pada tahap kedua ini Nabi Muhammad mengutus Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua rombongan, dan jumlah rombongan yang ikut pada waktu itu berjumlah 101 orang yang terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 perempuan. Selanjutnya yang kita pelajari dari sub materi ini adalah bagaimana kesabaran para sahabat Nabi Muhammad dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Yang pertama adalah sebelum mereka melakukan hijrah ke Habasyah, sebenarnya mereka sudah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Jadi mereka sudah
ditempa tingkat kesabaran dan ketabahannya. Kemudian yang kedua, dalam proses perjalanan menuju ke Habasyah itu, di tengah perjalanan di Laut Merah mereka harus menghadapi dinginnya malam hari, kemudian gelombang laut yang membuat kapal mereka harus oleng kanan dan ke kiri. Terus yang ketiga, yang kesabaran yang mereka alami adalah ketika mereka sudah sampai di Habasyah, diketahui oleh kaum kafir Quraisy, mereka mengutus utusannya untuk menghasut Raja Habasyah agar mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah. Tapi disinilah letak keadilan dari seorang Raja Habasyah, bahwa walaupun mereka sudah dihasut oleh kaum kafir Quraisy dengan iming-iming jabatan, harta dan lain sebagainya, tetapi Raja Abdullah An-Najasyi tetap menerima kaum muslimin untuk menetap di negeri Habasyah. Anak-anakku sekalian, semua materi sudah Bapak jelaskan dari pertama sampai terakhir ini, dan tadi adalah materi yang terakhir yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna, kemudian diamati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak di sini sudah memberikan tugas-tugas kepada kalian semuanya dan harap kalian kerjakan tugas ini dengan baik. Di sini ada 5 pertanyaan yang Bapak buat. Kalian bisa mencari jawabannya di wacana ataupun materi yang sudah Bapak paparkan tadi. Adapun bentuk pertanyaannya itu berupa esai dan butir soalnya ada 5. Ini perlu Bapak bacakan. Yang pertama, 1. Apa sih pengertian hijrah tadi? Baik secara etimologi, secara terminologi, ataupun secara Al-Qur'annya dan secara istilahnya. Kemudian yang kedua, tuliskan sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah para sahabat ke Habasyah. Latar belakang penyebab terjadinya hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Kemudian yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa hijrah para sahabat ke Habasyah? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang keempat, berapa jumlah rombongan para sahabat yang hijrah pada tahap pertama dan kedua? Tadi juga sudah Bapak jelaskan, ada tahap pertama dan tahap kedua, siapa yang ketua rombongannya, berapa jumlah rombongan yang ikut. Kemudian yang kelima, tuliskan bagaimana kesabaran para sahabat dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Ini tadi materi yang terakhir yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan soal ini kalian kerjakan dengan baik. Nanti dikumpulkan. Dan sebelumnya Bapak akhiri, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.